bermasalah Bu, saya itu di kelas 8A. Permasalahan tentang apa? Tentang pembelajaran. Pembelajaran di sana itu kurang aktif, anak-anaknya cenderung pasif dan diam saja. Ketika saya terangkan, saya suruh dia bekerja, tetapi tidak aktif, suaranya tidak muncul. Terus rencana Putri gimana untuk mengaktifkan anak-anak ini? Ya, rencana saya menggunakan strategi peer and share. Itu saya baru dengar tuh, berarti baru ya Putri? Ya, berdiskusi secara berpasangan dengan temannya sebangku. Saya pilih dengan temannya sebangku karena setiap hari dia kan selalu berbincang-bincang, pasti berbincang-bincang dengan temannya sebangku. Artinya gini, Putri mau mengembangkan kemampuan anak itu tapi melalui komunitas yang kecil dulu, ya, gitu ya. Dulu, kemudian nanti dibentuk kelompok. Di kelompok itu nanti ada kegiatan diskusi, yang selanjutnya nanti ada kegiatan yang terakhir itu pojok atau pameran karya yang akan ditempel di dinding kelas. Nah, kira-kira alurnya seperti apa? Bisa diceritakan? Karena ini sesuatu yang baru, bisa bercerita mungkin Putri dari awal itu seperti apa biar lebih jelas gitu. Seperti biasa ya, pembelajaran dilakukan dengan pendahuluan dulu, kemudian disampaikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian untuk sekaligus untuk strategi menggunakan strategi TIS saya. TIS itu strategi untuk melakukan refleksi secara berkelanjutan. TIS itu terdiri atas 3 kolom. Yang pertama T itu artinya tahu. Jadi anak menuliskan yang sudah diketahuinya dulu. Kemudian I ingin tahu. Jadi anak menuliskan apa yang ingin diketahui. Kemudian S ini sudah belajar atau sudah tahu. Jadi nanti untuk TIS ini penulisannya itu di awal, kemudian di tengah bisa untuk yang ingin tahunya, kemudian yang terakhir pada akhir itu yang S-nya sudah tahu. Artinya gini Putri, untuk TIS ini berarti anak itu sebelum pembelajaran itu apa modalnya dulu gitu ya, menulis apa modalnya dulu seperti itu ya. Kemudian setelah saya sampaikan pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu kan sedikit banyak kan sudah ada terlintas di pikiran anak. Dan ini rencana saya nanti akan membelajarkan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu kan sesuatu yang sudah biasa di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang I-nya tadi itu kan rasa keingintahuan anak. Saya belajar ini mau dapat apa gitu ya. Berarti motivasinya apa nanti. Ya, bagus Putri. Terus kira-kira untuk rencana yang penjenengan mau melaksanakan ini kendalanya apa? Kalau kendalanya ya mungkin ini tidak berhasil untuk semua siswa, tetapi mungkin bisa menambahlah untuk keaktifan siswa. Paling tidak yang pendiam itu sudah mengungkapkan pada tulisan TIS-nya tadi. Terus kerjasama, mungkin Putri perlu bekerjasama dengan teman-teman yang lain atau bagaimana Putri, atau bisa diselesaikan sendiri? Insya Allah untuk sementara untuk tahap awal ini bisa diselesaikan sendiri. Artinya gini Putri, berarti tidak perlu berkolaborasi dalam satu kelas ya, cukup selaku guru mapel dengan bekerja sendiri untuk melaksanakan strategi. Nanti kalau sekiranya strategi saya berhasil, mungkin berkolaborasi dengan teman mapel yang lain. Ya. Terus tadi Putri cerita kalau anaknya itu pasif, kemudian kalau ditanya jawab seadanya gitu ya, jawabnya tidak panjang gitu, hanya 1-2 kata gitu. Terus berarti dari sini apa yang ingin Putri kembangkan, baik dari Putri sendiri maupun dari murid sendiri? Ya, untuk hari ini adalah strategi yang baru saya baca tadi pagi. Itu kiranya cocok untuk pembelajaran di kelas 8A yang terdiri atas 23 anak. Nanti yang beragam pengetahuan
depannya. Kemudian nanti untuk kegiatan diskusi nanti kan saling berdiskusi, saling mengungkapkan pendapatnya. Kan sudah ditulis, itu kan kemungkinan untuk paling tidak kalau untuk mengungkapkan secara langsung tidak bisa, itu bisa membaca tulisannya. Itu mengembangkan sikap rasa percaya diri dari murid. Kemudian dengan diskusi itu mengembangkan sikap gotong royong. Kemudian nanti kan ada rencana saya itu ada pameran karya yang akan ditempel di dinding kelas masing-masing. Pameran karya ini berisi hasil karya dari kelompok yang masing-masing kelompoknya masing-masing. Itu artinya untuk panen karyanya itu butuh waktu tersendiri atau dalam waktu pembelajaran itu? Dalam waktu pembelajaran cukup sederhana, itu salah sederhana itu kan mungkin cepat Bu. Kalau seperti hanya contohnya gunting aja yang sangat sederhana, itu kan sehari-hari kan bisa, mungkin di situ ditempelkan pada kertas yang sebenarnya folio juga bisa, untuk mempercepat kemudian ditempel. Kemudian untuk sistemnya pameran karya itu untuk satu karya dari kelompok itu ditunggu oleh satu kelompok satu murid perwakilan dari kelompok gitu ya. Kemudian untuk murid yang lain itu saling berkunjung di hasil karya kelompok yang lain. Jadi untuk yang satu murid yang menunggu hasil karya itu berfungsi untuk menjelaskan hasil karyanya. Jadi anak yang menunggu itu nanti akan menjelaskan jika ada murid lain yang berkunjung ke kelompoknya. Jadi ini akan mendorong kemampuannya untuk bicara juga ya, menyampaikan pendapat, argumen dan lain sebagainya. Di samping itu juga akan mengembangkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu dikasih tanggung jawab untuk menjelaskan ya harus bisa menjelaskan hasil karyanya. Bagus Putri rencananya, semoga nanti rencananya ini berhasil dengan baik dan dapat diimbaskan ke teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Ya. Nah kalau gitu kira-kira kapan saya bisa mendampingi Putri di kelas nanti untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran? Untuk ini untuk kelas 8A. 8A untuk minggu depan materinya tentang pesawat sederhana. Oh ya. Kalau untuk itu berarti kira-kira saya bisa ya minggu depan berkunjung ke kelasnya Putri gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar, tidak ada kendala apapun dan bisa diimbaskan kepada teman-teman. Amin. Dan kiranya cukup Bu. Terima kasih semuanya. Sama-sama Putri. Iya, karena
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini yang tidak masuk? Denis kemana? Denis sakit? Ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Untuk yang lain tolong dijaga kesehatannya. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Kalian tahu apa ini? Botol. Fungsinya untuk apa? Kecap. Kita menggunakan botol kecap untuk mengambil kecap yang ada di dalam. Dengan cara apa? Dibuka tutupnya. Kalau membuka tutup pakai apa? Biasanya kalau di rumah pakai apa? Pakai pisau. Nah, pisau itu tajam nggak? Tajam. Dan jangan nanti pisau nanti nggak hati-hati bisa kena tangan. Ada yang lebih mudah lagi nggak? Ada. Pakai apa? Pakai alat. Alatnya apa? Pembuka botol ya. Coba bisa tolong dipraktekkan. Coba. Ini ada alatnya. Alatnya ini ya. Coba dipraktekkan. Ya, begitu. Jadi untuk membuka tutup botol itu bisa menggunakan alat. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kemarin kan sudah kita mempelajari tentang usaha dan energi. Ini kaitannya dengan energi. Jadi kita nanti menggunakan alat untuk meminimalkan energi yang kita gunakan dan memudahkan alatnya. Sebelum ini kalian membuat tabel TIS yang terdiri atas 3 kolom. Nah,
presentasi kelompok. Silakan yang ingin maju terlebih dahulu. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 2. Sama Aldo? Ya, silakan. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldo dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Reni. 1. Konsep pesawat sederhana jenis tuas. Media pembelajaran video. 1. Tuas gunting. Jenis tuas pengungkit jenis 1. Cara kerja: memasukkan jari ke dalam bagian lubangnya, kemudian menggerakkan secara berlawanan. Setelah itu bisa untuk memotong. 2. Perintah dorong. Pengungkit jenis 2. Cara kerjanya: letakkan kedua tangan ke pegangan, lalu sedikit diangkat, kemudian didorong. 3. Sekop. Pengungkit jenis 3. Cara kerjanya: letakkan tangan ke ujung sekop, kemudian mengayunkan untuk memindahkan pasir. Sekarang perhatikan anak-anak, untuk kegiatan diskusi kelompok, kegiatan kelompok terakhir kita adalah memasang hasil karya yang telah kalian buat itu di tempat yang mudah terjangkau. Saya di kelompok 1 silakan dipasang di depan sini, untuk kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah sana. Silakan kalian pasang hasil karya kalian dengan urutan. Untuk yang nunggu karyanya adalah 1 anak, nanti menjelaskan. Untuk anggota kelompok yang lain saling mengunjungi ke kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, silakan kalian tempel hasil karyanya pada tempat yang sudah saya tunjukkan tadi. Memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Penggunaan buat terus jenis tuas keberapa? Coba perhatikan, untuk diskusi telah kita lalui dan kita selesaikan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hari ini tentang apa? Manfaat pesawat sederhana. Jadi manfaatnya pesawat sederhana apa? Manfaatnya secara umum untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang kedua itu adalah tentang prinsip pesawat sederhana. Bagaimana prinsipnya? Pendek lengan beban, maka menggunting lebih mudah. Kemudian yang terakhir itu adalah contoh penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti menggunakan gunting. Gunanya untuk apa? Memudahkan kita memotong kertas, bisa untuk memotong plastik. Yang lain contohnya apa? Ada yang bisa? Menggunakan staples, itu untuk apa? Untuk menyatukan, misalnya untuk menyatukan kertas. Ada yang lain? Menggunakan apa? Kereta sorong. Kalian pernah melihat ya? Kereta sorong digunakan untuk apa? Mengangkut pasir yang berat biar apa? Lebih mudah dan cepat. Dan bisa kalian lihat nanti atau kalian cari contoh-contoh yang lain. Post test nanti ini kalian kerjakan soal
Paham ya? Ya, silakan dikerjakan sampai 10 menit. Akan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Yang belakang tolong dikumpulkan, ditarik. Terima kasih. Nah, Sasan, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Nah, ada komentarnya? Coba Septi, gimana menyenangkannya? Menggunakan alat yang nyata itu ya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk tugas individu kalian tadi tugasnya membuat poster kan secara kelompok. Tugasnya nanti saya beri waktu 2 minggu cukup apa enggak untuk membuat poster pesawat sederhana pribadi satu anak, jadi membuat 1 poster. 2 minggu waktunya cukup? Nah, untuk pembelajaran yang akan datang ini adalah pembelajaran materi terakhir. Kalian siapkan, kita akan melaksanakan sumatif untuk bab pesawat sederhana. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Hari ini Putri ada siapa lagi ya? Tidak. Terima kasih. Tapi saya tidak mengganggu waktu. Ini kita mau bincang-bincang saja Putri. Untuk kegiatan kita kemarin sudah melakukan observasi pembelajaran. Itu bagaimana penjelasan ketika saya observasi kemarin? Ya, saya merasa sangat senang itu karena apa? Yang semula anak kelas 8A itu asik sekali. Setelah pembelajaran dengan strategi yang saya berikan kemarin, anak sudah aktif melaksanakan pembelajaran, mulai aktif. Terus semua yang Putri rencanakan kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Ya tetap kurang 100% ya, masih ada saja beberapa anak yang kurang aktif, tetapi mungkin perlu bimbingan secara individual ya. Oh begitu Ya. Lalu kira-kira apakah ini nanti bisa diterapkan untuk materi-materi yang lain? Ya. Nanti akan saya coba untuk materi kemarin kan pesawat sederhana, mungkin anak lebih sudah paham dengan materi pesawat sederhana karena tidak jauh dari lingkungannya masing-masing. Kemudian akan saya coba dengan materi yang berbeda nanti. Kemudian untuk yang saya ingin optimalkan juga itu pendampingan pada waktu diskusi kelompok. Diskusi kelompok kemarin ada beberapa anak yang biasa namanya anak itu ngejitnya, istilahnya menunggu teman yang lain gitu. Kemudian untuk materinya, materi video itu saya akan coba untuk mencari atau membuat sendiri video yang lebih fokus untuk tujuan pembelajaran yang saya berikan. Nah, jadi Putri ada rencana tindak lanjut ya untuk strategi yang
diambil untuk pembelajaran ini, yaitu menggunakan TIS, kemudian ada pameran karya. Itu kan berarti itu diferensiasinya di mana, Putri? Misalnya untuk produknya itu kemarin pameran karyanya anak yang punya gambar itu dipasang misalnya dalam bentuk lebih banyak gambarnya, kemudian anak yang visual itu lebih ke tulisannya. Kemudian terkait gaya belajarnya kemarin Putri di diferensiasinya gimana? Untuk kemarin itu ada tiga diferensiasi gaya belajar. Itu ada anak yang pembelajaran melalui video, kemudian yang kedua anak praktek langsung, itu video praktek dengan alat pesawat sederhana yang ada langsung di praktek ya, gitu ya. praktek. Kemudian yang ketiga itu ada diberi materi dalam bentuk uraian lembar. Berarti masing-masing gaya belajar itu panjenengan kelompokkan menjadi satu kelompok, kemudian diberi perlakuan yang beda. Itu berarti diferensiasi pada saat pelaksanaannya itu ya, Putri. Terima kasih Putri waktunya. Semoga nanti bisa diterapkan untuk materi-materi yang lain dan juga bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain agar pembelajaran menjadi lebih baik. Ya, terima kasih.